saudara dan saudari, merupakan satu sukacita yang besar dapat bertemu dengan saudara dan saudari pada pagi ini. Bagi tetamu baru ataupun mereka yang pertama kali menghadiri ibadah Maya IPK, sila scan kode QR yang tertera di screen Anda sekarang. Sebelum kita memulakan ibadah kita, terdapat beberapa pengumuman untuk perhatian semua kita pada pagi ini. Oke, yang pertama, pengumuman berkenaan dengan Excel Kids. Pada malam ini, pada jam 8.30 malam, akan diadakan Excel Kids bersama dengan Cikgu Ebi. Sama-samalah kita menyediakan anak-anak kita untuk menghadiri Excel Kids yang selalu dinanti-nantikan ini. Oke, amen. Yang kedua adalah berkenaan dengan Connect Group. Pada Jumat ini akan diadakan Connect Group, yaitu pada jam 8.30 PM. Dan aktiviti kita adalah kita akan membuat persekutuan santai-santai bersama dengan ahli-ahli di dalam Connect Group kita, kawan-kawan yang kita akan jemput ke Connect Group ini. Jangan lupa untuk menjemput kawan-kawan Anda untuk bersama-sama dalam persekutuan Connect Group kita pada hari Jumat ini. Dan yang seterusnya, yang saya percaya pasti sangat menarik dan sangat teruja untuk kita turut serta di dalamnya, yaitu yang ketiga, pengumumannya adalah kebaktian istimewa ulang tahun dan Hari Keluarga IPCC yang ke-24. Pada tahun ini jatuh pada 31 hari bulan Oktober 2021, yaitu hari Minggu pada jam 8.30 AM. Dan kebaktian istimewa ini adalah kebaktian gabungan IPCC Indo BM yang di Pulau Pinang, Summit di Bukit Mertajam, dan juga gereja kita IPK. Pastinya akan sangat menarik sebab kita akan bertemu dengan rakan-rakan kita daripada IPCC Indo dan juga IPCC Summit Bukit Mertajam. Dan saya galakkan semua jemaat untuk terlibat menghadiri kebaktian istimewa ini, yaitu kebaktian ulang tahun, untuk berjumpa secara maya dengan teman-teman seiman kita daripada gereja Indo kita. Dan sebagai info kita atau maklumat kepada kita, kita tidak akan ada kebaktian pada 31 hari bulan Oktober, memandangkan kita akan terlibat ataupun menghadiri kebaktian istimewa ulang tahun dan Hari Keluarga IPCC, yaitu yang ke-24 pada tarikh dan masa yang sama. Saya harap pengumuman ini akan memberi info dan tindakan kepada kita semua pada hari-hari yang akan datang. Oke, dan seterusnya, pada pagi ini kita akan dilayani oleh anak muda di dalam puji dan penyembahan, dan ini merupakan satu penghormatan kepada anak muda. Saya percaya anak muda di IPK akan bangkit mengambil cabaran ini dalam pelayanan kita. Dan pada pagi ini, sebelum kita mempersilakan Saudara Isaac untuk memimpin kita dalam pujian, mari kita berdoa untuk Saudara Isaac. Haleluya. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur untuk Emmanuel Isaac yang akan memimpin kami dalam pujian dan penyembahan. Kau berkati dia, biarlah dia akan terus dikuatkan, dan segala pujian dan penyembahan kami akan meninggikan nama Engkau. Dan biarlah ada sukacita, penyembuhan, kekuatan di dalam pujian kami pada pagi ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita ingin mempersilakan, mengalu-alukan Saudara Isaac yang akan memimpin kita dalam puji-pujian. Dan seterusnya, sebaik saja pujian penyembahan kita tamat, kita akan mendengar kesaksian pribadi daripada Saudara Pip. Jangan ketinggalan, mari kita menikmati pujian kita pada pagi ini. Dipersilakan Saudara Isaac.
Hello, Shalom EPK. How you guys doing? I hope you guys doing fantastic as usual. So it's time to praise and worship Jesus, and let's get on our feet and let's praise Him. Let's go. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Let's go! Oh yes Lord, man. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh yes Lord, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Oh, ku takkan berhenti, yes Lord. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dan kini hanya untukmu. Amen. Haleluya. Oh. Hanya kau. Oh, oh. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya.
selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, yes Lord, selamanya, selamanya.
setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Hai PK, ya harap semua sehat. Ya, so pagi saya tidak akan ambil masa lama, sekejap saja untuk session saya. Pada to be honest, saya tidak pernah cerita ini dengan parent saya. Currently saya amat stres dengan beban kerja saya karena beban kerja saya amat berat, sehingga kan malam Sabtu dan even Ahad saya pun terganggu. Sebab posisi di jabatan saya sekarang sedikit saja, kan memang sedikit untuk cover projek yang meliputi seluruh Sarawak. Maksudnya di Sarawak, di setiap bahagian, setiap daerah, setiap distrik. So saya amatlah stres sehingga bila saya balik kerja, saya terus balik mandi, makan, baring di katil saja sampai saya tidur. Itu pun tidur lambat. Okay, saya punya kerja, salah satu saya punya job scope saya memang perlu merantau. Sebab saya kadang-kadang memang perlu physically berada di tapak, especially even during this pandemic season. So this until this one time saya tengah naik Grab. So uncle Grab tu tanya saya, "Bos, kamu Kristian kah bos?" Cakap, "Ya." Dan cakap, kalau uncle tu cakap lah, kalau ada masa baca itu Matthew 7 verse 21 to 23. Tiba-tiba saya rasa tersentak pula. Dia tersentak kenapa lah? Dia buat saya terfikir sebab saya ambil tugas ini sebab ini dulu. With few goals in my mind lah. One of it, I have the chance to go outside more and to meet more people. Then saya terfikir balik, saya terlalu preoccupied sangat dengan kerja saya sehingga sekarang saya lupa basis utama saya. So saya teringat balik ayat favorite saya dalam Alkitab, which is the last verse of the Bible, Revelation 22 verse 21. The grace of the Lord be always with you. So even saya kemana, even during pandemic season, saya percaya Tuhan sentiasa bersama dengan saya. So bila tiap kali saya kenang uncle Grab tu, dia actually my life become more positive lah, especially at work.
So took me the opportunity to go every time I go work to stay positive. Then balik kerja pun saya sudah start jogging. So saya sudah dalam masa sebulan lebih saya berjaya kurangkan berat badan 6 kilo. Ya, hari itu saya 89 kilo. Okay. So itu sajalah saya malam ini, sekejap saja. Banyak lagi benda saya mau cerita, tapi next time lah cerita daripada panau. So kita jumpa lagi next time ah. Okay, bye bye. Cheers. Terima kasih Saudara Pip yang telah memberi kesaksian yang begitu memberkati kami pada pagi ini. Dan saya percaya kesaksian ini memberkati ramai orang. Justru kita galakkan bahwa semua ahli IPK yang ingin memberi kesaksian, sila hubungi pemimpin gereja untuk mendapatkan slot kesaksian Anda pada kebaktian-kebaktian yang seterusnya. Pada pagi ini kita akan memberikan persembahan kita. Justru sebelum kita memberi, tertera di screen Anda sekarang adalah nombor account bank gereja untuk menyalurkan pemberian Anda itu. Saya percaya pemberian Anda akan pasti memberkati bukan saja gereja kita, tapi memberkati orang lain di luar sana yang memerlukan bantuan dan juga segala sesuatu di dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama terhadap pemberian ini, juga pengkhotbah kita pada pagi ini, yaitu Pastor Sam yang akan bawa firman Tuhan selepas ini. Haleluya, bersurga Tuhan, dan bersyukur untuk pemberian ini, pemberian yang akan memberkati bukan saja IPK, tapi memberkati orang lain di luar sana yang amat memerlukan bantuan semasa pandemik ini. Dan percaya pemberian ini datang daripada hati kami, karena Engkau memberkati kami dengan segala berkat surgawi. Terpuji nama Engkau, Kau berkati setiap hati yang siap memberi, memberkati setiap tangan yang memberi, setiap daripada kami yang bersiap sedia memberi apa saja di dalam persembahan ini. Kami percaya Engkau akan memberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pastor Sam yang akan bawa firman Tuhan. Biarlah firman ini akan berbicara di dalam hati kami, berbicara di dalam hidup kami, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja lewat firman Engkau pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persilakan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Pastor Sam pada pagi ini. Dipersilakan Pastor Sam. Oke saudara, kita berdoa untuk dengar firman. Bapak, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Berkatilah pendengaran firman kami. Kami berdoa untuk pencerahan yang luar biasa dan lebih dari itu. Mari Roh Kudus, urapi kami, ajar kami kuasa-Mu, mengalir di tengah kami, dan beri pengertian di dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Bapa kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, sudah beberapa minggu kita belajar tentang kuasa Roh Kudus. Yang paling sedih, banyak orang Kristen tidak begitu mengaplikasikan kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bukan satu kuasa yang aneh dan asing. Roh Kudus, saudara, adalah Tuhan. Di dalam Tritunggal, saudaraku, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Dan kita tidak boleh bilang bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa yang kita tidak perlu berhubung, berdoa. Saudaraku, hanya Bapa dan Anak saja. Tetapi saudara tidak boleh tinggalkan kuasa Roh Kudus. Saya sebagai pendeta, saya hidup, saudaraku, tiap hari bila saya bangun, saudaraku, pertama perkara yang terlintas dalam doa saya adalah Roh Kudus. Kuatkan saya, Roh Kudus. Sebab Yesus berkata begini, bahwa dia akan mengirim, dalam Yohanes 14:26, Yesus berkata bahwa dia mengirim Roh Kudus untuk mengajar kita semua perkara. Dia mengajar kita semua perkara. Yang mau belajar bawa kereta, membawa mobil, Roh Kudus boleh ajar kamu. Yang mau menjadi seorang ibu yang baik, Roh Kudus boleh mengajar kamu. Yang mau menjadi seorang pekerja yang baik, Roh Kudus boleh mengajar kamu. Yang mau mendisiplin anak, Roh Kudus boleh mengajar kamu. Yang mau saudaraku untuk belajar quantum physics, nuclear physics, Roh Kudus boleh mengajar kamu. Yang sedang dalam ujian, lupa saudaraku apa yang kau belajar, Roh Kudus bisa. Karena Yesus berkata, Roh Kudus dihantar untuk mengajar kita semua perkara. Semua itu apa? Semua itu apa? Semualah. Yang tidak tahu berpacaran, saudaraku, Roh Kudus bisa mengajar saudara. Cara berpacaran Alkitabiah. Amin. Ada orang bila berpacaran kaku, saudaraku.
Macam itu. Tidak tahu macam mana. Roh Kudus bisa mengajar saudara. Iya, kita harus berharap kepada Roh Kudus. Tajuk firman Tuhan hari ini saudara adalah berjalan dalam roh, membawa kemenangan di dalam hidup kita. Siapa mau hidup dalam kemenangan, lambaikan tangan. Puji Tuhan, semua yang ikut mau mengalami kemenangan. Haleluya. Kemenangan saudara dari apa? Jangan pikir saya mau menang dalam dosa. Bukan itu saja. Tapi kita mau menang dalam semua hal. Dalam kerja kita, dalam keuangan kita, dalam emosi kita, dalam kesehatan kita. Kita mau menang dalam semua hal saudara. Saya tidak mau jemaat saudaraku yang hanya menang dan mengatasi dosa, tetapi dalam kerja saudaraku tidak menang. Dalam keuangan tidak menang. Kesehatan tak menang. Saudara, saya mau kita menang dalam segala hal. So itu tajuknya, bagaimana kita berjalan. Jadi poin pertama, apa maksudnya berjalan dalam roh? Saudaraku, dengar sini. Berjalan dalam roh itu apa? Ada orang punya pemikiran yang pelik bahwa berjalan dalam roh itu adalah aksi-aksi yang macam rohani konon. Tetapi tidak masuk jalur firman Tuhan. Nah, saudara, bila saya berkata tentang maksud berjalan dalam roh berarti menyerahkan penguasaan kita kepada kepimpinan roh. Itu artinya berjalan dalam roh. Berjalan dalam roh berarti kita membenarkan Roh Kudus memimpin kita, mempengaruhi kita, dan kita tidak mendukakan Roh Kudus. Saudara tahu Roh Kudus boleh didukakan. Saudara pernah mendukakan suami saudara, istri saudara pernah? Saudara tahu, saya pernah mendukakan istri saya pernah mendukakan anak saya, karena bila kita akrab dengan seseorang, senang mendukakan mereka. Kalau saudara lupa hari jadi saya tak marah kalau kau lupakan. Kalau istri saya lupa hari jadi saya, perang dunia ketiga saudara. Betul kan? Kenapa? Kita ada expectation yang tinggi. Saya boleh mendukakan istri saya, senang. Dia boleh mendukakan saya, senang. Ya saudara, jadi Roh Kudus boleh didukakan mengikut Efesus 4:30. Kita boleh mendukakan Roh Kudus. We can grieve the Spirit. Jadi Roh Kudus ada emosi saudara. Seperti Tuhan Yesus ada emosi enggak? Yesus ada emosi enggak saudaraku? Ada. Macam mana saudara tahu dia ada emosi? Dia menangis kah saudara? Di kuburan Lazarus dia menangis. Ya kan saudara? Dia ada emosi. Roh Kudus ada emosi. Jadi saudaraku, bila Alkitab berkata berjalan dalam roh berarti kita menyerahkan hidup kita kepada penguasaan Dia dan kita tidak mendukakan Dia. Berjalan dalam roh saudaraku adalah gambaran kehidupan praktik, kehidupan harian kita sebagai seorang Kristen. Ya saudaraku, jadi bagaimana kita membenarkan Roh Kudus menguasai kita? Saudara, kalau saya sebagai seorang Kristen, saya bergumul. Kalau saya perlu mengampuni orang yang mengecewakan saya. Saya kalau mengalami penggodaan, ada godaan-godaan yang datang. Tahu, godaan itu bukan dosa. Yesus digoda enggak saudara? Iya, tapi dia jatuh dalam dosa? Enggak. Yesus dicobai oleh iblis kan? Tapi dia tidak berdosa. Saudara dicobai, waktu saudara dicobai itu belum berdosa lagi. Tapi bila saudara melepaskan penguasaan hidup saudara kepada godaan itu baru jadi dosa. Tapi dicobai itu belum dosa lagi. Saya dicobai, saudara dicobai. Jangan tunjuk saya muka rohani bilang, aku tidak digodai, cobai pastor. Semua di sini dicobai dong. Amin. Nah saudara, kita dicobai. Bagaimana kita mengatasi? Roh Kudus. Ada dosa, ada pencobaan, ada sesuatu yang iblis hantar mencobai kamu. Kamu berjaya dan menang bergantung kepada Roh Kudus. Coba saudara, kalau ada godaan seperti pencobaan yang mau bawa kamu jatuh dalam dosa, berdoa, Roh Kudus engkaulah kekuatanku. Bila saya mau berkhotbah, saya sudah berapa ribu kali sudah khotbah saudara. Berapa ribu kali sudah saya khotbah. Di dalam masa PKP ini saya buat rakaman untuk gereja sana, gereja antar ke. Bulan ini saja saya khotbah untuk 8 gereja lain. Bulan ini saja, bulan 10. Belum kira IPCC lagi. Nah sudah tahu, saya sudah khotbah ribuan kali mungkin dalam 34 tahun ini. Tapi saya tidak boleh bilang begini, aku sudah biasa. Biasa Bani.
No problem, man. Waktu itulah saudara, aku mengandalkan kekuatan tangan manusiawi. Tapi setiap kali saya naik mimbar, saya bilang, Roh Kudus, aku tidak bisa. Tapi Tuhan yang memampukan. Oh Tuhan, saya sangat butuhkan kuasa Roh Kudus. Saudara butuhkan kuasa Roh Kudus. Saudara mau main musik, saudara mau pimpin pujian, saudara mau jadi backup singer saja di belakang. Tidak perlu Roh Kudus. Tidak, kau perlu Roh Kudus. Yang jaga sound system lah, aku putar-putar sajalah. Main putar saja. Kau perlu Roh Kudus. Yang jadi usher. Jangan bilang, aku senyum saja pastor. Shalom. Tak boleh salam, sorry. Shalom. Saudara, perlu Roh Kudus. Kalau tidak, Roh Kudus yang menguasai kita. Muka macam papaya nanti saudara. Kalau tidak boleh jadi usher. Kita perlu berjalan dalam Roh Kudus. Okey, seterusnya saudara. Jikalau kita hidup oleh roh. Nah ingat Galatia 5:25. Ini artinya berjalan dalam roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Satu lagi firman adalah Galatia 5:16 saudaraku. Maksudku ialah, Paulus berkata, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ada suatu perang yang sedang berlaku dalam hidup kita. Perang itu ada di antara daging kita. Saudara, daging kita ini kuat tahu. Daging, bila Alkitab bilang daging, jangan pikir pasal daging lembu, daging babi. Daging itu adalah naluri manusiawi yang sangat syok dan mau berdosa. Dan mau hidup berseteru dengan Allah, itu daging. Sesuatu yang mau hidup berseteru dengan Allah itu daging, saudara. Sesuatu yang mau, saudaraku, melanggar kehendak Allah itu daging. Daging itu kuat loh, saudara. Kalau di antara baca buku dan nonton Netflix, kalau ikut daging, saudara, Netflix lah, saudara. Betul kah? Iya. Tapi kalau saudara mau baca firman itu, Alkitab bilang, hiduplah oleh roh. Nah, untuk berjalan dalam roh berarti membenarkan roh Allah mengatur setiap aspek kehidupan kita sehingga membawa kemenangan rohani di dalam hidup kita. Setiap aspek kehidupan. Nah, macam mana mau menang? Alkitab berkata kalau kita mau berjalan dalam roh sehingga membawa kemenangan rohani, kita mesti membenarkan roh Allah mengatur setiap perjalanan dan aktivitas hidup kita. Senang untuk daging ini berkuasa. Kalau kita tidak kontrol daging ini, saudara, berarti kita benarkan daging itu berkuasa. Roh mana? Roh jadi diam. Dia tidak berkuasa. Karena kita diamkan roh. Karena kita benarkan naluri daging itu berkuasa. Contohnya ada orang tanya satu soalan. Di antara anjing yang hitam dan anjing putih lawan, mana yang menang? Anjing hitam menangkah anjing putih? Kita semua pikir, putih itu kekudusan. Pasti yang putih menang lah, pastor. Hitam itu gambarannya kegelapan. Jadi pastilah dia kalah. You tahu kah anjing hitam dengan anjing putih lawan siapa yang menang? Jawabannya, mau tahu apa jawabannya? Anjing mana kau kasih makan lebih, dia yang menang lah. Bukan yang putih menang dan hitam kalah. Anjing mana kau kasih makan, dia yang menang, saudara. Sama lah kalau kita kasih makan daging, daging berkuasa. Kalau kita kasih makan roh, roh berkuasa. Jadi bagaimana kita membenarkan roh berkuasa? Bagaimana kita membenarkan roh menang? Saudaraku, kita harus sadar adanya kuasa roh Allah yang tinggal di dalam kita oleh yang diberikan Yesus. Yesus bilang, aku akan tinggalkan kamu. Tapi aku tidak akan menjadikan kamu seperti anak yatim. Aku akan mengirim penolong yang setia. Yang tinggal di dalam kamu. Dulu Yesus tinggal di muka bumi. Berjalan di muka bumi. Sekarang Yesus cakap, bila aku pergi, aku tidak akan benarkan Roh Kudus tinggal di muka bumi. Dia akan tinggal dalam kamu. Wow! Luar biasa lah saudara. Dia tinggal dalam kamu. Tapi kita senyapkan suara dia. Patutlah daging jadi kuat. Tidak bisa mengalami kemenangan.
Kita harus bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Bila kita, saudaraku, bergumul bagaimana mengasihi suami istri kita, saudaraku, Roh Kudus, haleluya. Dagingku Tuhan menyuruh aku membenci suami gue ini. Tetapi Roh Kudus ajari aku untuk mengasihi. Kau tahu saudara, Roh Kudus akan mengajar. Karena Tuhan berkata dia mengajar kita semua perkara. Bila saya berdoa untuk anak saya yang akan masuk menghadapi peperiksaan, kau tahu aku doakan firman itu. Yohanes 14 saya bilang, Tuhan firman-Mu berkata kau mengajar semua. Ajar dia apa yang dia akan tulis dalam peperiksaan dia nanti. Kita orang Kristen, Tuhan sudah bagi roh di dalam tak pakai. Patutlah daging berkuasa, saudara. Mari kita belajar untuk membenarkan roh berkuasa. Caranya kita berjalan. Berjalan itu berarti apa? Membenarkan roh memiliki penguasaan dalam hidup kita. Nah, ada beberapa cara bagaimana berjalan dalam roh dan menang. Satu daripadanya adalah, saya mau kamu melihat gambaran bagaimana kita tinggal dalam Yesus. Ingatkah Alkitab berkata, lagu yang kita nyanyikan, Yesus pokok kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Macam mana kau berbuah? Kau tinggal dalam dia saja. Yesus pokok, kita cabangnya. Cabangnya, macam mana cabangnya berbuah? Selagi cabang itu tinggal dalam pokok, dia pasti berbuah. Tidak perlu cabang, saudaraku, susah-susah bilang, aku mau berbuah. Aku mau berbuah, tidak perlu. Relax dong, dan dia akan berbuah otomatis. Kau tidak pernah lihat cabang yang terkeluar daripada pokok, tapi masih dikenal sebagai cabang? Itu pokok puaka, saudara. Amin. Cabang, di pokok hantu itu. Cabang itu, saudaraku, ada melekat kepada pokok. Dan semua zat-zat daripada tanah yang mengalir ke pokok itu akan mengalir ke cabang. Dan bila mengalir ke cabang, berbuah kamu. Amin. Seperti itu. Bila kita tinggal di dalam Roh Kudus. Berarti, saudaraku, kuasa Roh Kudus mengalir dalam kamu. Sebagaimana zat-zat dari tanah, akar itu mengalir di pokok dan mengalir ke cabang. Sama seperti air panas. Bila saya taruh bag teh-nya itu, saudara, bagaimana? Air putih tukar jadi kuning keemasan. Kenapa? Air panas itu menyebabkan semua zat daripada bag teh itu diserap masuk ke dalam air. Menyebabkan air putih jadi teh. Boleh masuk akal kah, saudaraku? Tadi dia air putih, sekarang jadi teh. Air putih kalau pergi kedai kopi 20 sen. Kalau jadi teh 80 sen. Wow, mungkin lebih mahal sekarang. Lama saya tidak masuk kedai kopi minum teh lah. Kan semua lockdown. Lupa harga berapa, Pastor? RM1,50, ya ampun. Sudah ada penambahan RM1,30. Kenapa? Air panas menyebabkan air itu nilainya tinggi. Sama kamu dengan saya. Kalau kita membenarkan Roh Kudus mengalir, nilai kita sebagai anak Tuhan berubah, saudara. Tapi kita biarkan Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Macam kita ambil uang kita masuk dalam fixed deposit, saudara. Masuk fixed deposit pun dia masih bekerja sebenarnya. Memberi bunga kepada kita, betul? Tapi jangan kau ambil uang saudara itu simpan di bawah katil. Dia tidak kerja untuk saudara. Betul gak? Kalau masukin bank ada dia kerja. Melabur dia bekerja buat saudara. Seperti itu orang Kristen ambil Roh Kudus. Kita simpan di bawah bantal, di bawah ranjang saudaraku. Tidak ada kuasanya. Mari kita berjalan di dalam roh. Caranya kita belajar mengatakan Roh Kudus saya mau tinggal di dalam engkau. Roh Kudus ajar saya. Roh Kudus berikan saya hikmat. Roh Kudus berikan saya pengertian. Selalu mengakui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Tuhan tidak memberikan Roh Kudus untuk dia tinggal senyap seperti uang. Kita sembunyi di bawah bantal itu buat apa? Uang itu bernilai tapi disimpan di bawah. Tidak boleh belanja.
Apa gunanya? Mari saudara, di dalammu ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus, saudara. Amin. Nah, Yohanes 15:5 berkata begini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengar semua tim musik, tim worship, usher, penatua, semua tim kepimpinan, tim media, sound semua. Kita boleh datang ke gereja, kita boleh macam melayani lah. Macam melayani. Semangat melayani. Wow. Tapi kalau tidak ada kuasa roh, nol saudara. Tidak ada urapan. Apa bedanya tim worship ini? Tim worship ini saudara, apa bedanya ini saudaraku dengan BTS? Apa beda? Memang yang semua itu handsome lah saudaraku. Apa beda BTS dengan kamu? Apa beda BTS dengan tim tadi itu? Jangan pikir kami tim biasa, EPCC. Yang menjadikan kamu lain daripada BTS, kamu ada pengurapan. BTS, kalau BTS marah, ini masuk YouTube kan? Satu dunia boleh dengar apa yang saya cakap kan? Kalau BTS marah, terserah mereka lah. Kalau mereka mau dapat Roh Kudus, jumpa kita. Saya boleh ajar mereka macam mana terima Roh Kudus. Ada amin saudara? Apa bedanya mereka dengan kita? Kita ada Roh Kudus. Saya nak mau bilang mereka ada roh apa saudara. Tapi mereka tidak ada Roh Kudus. Mereka tidak ada pengurapan. Karena kita tinggal dalam Yesus. Saudara, berjalan dalam roh. Nah, itu gambaran pertama untuk menang. Kita mesti tinggal dalam roh. Kita ada koneksi dengan roh. Amin. Seperti cabang itu koneksi dengan pokoknya. Amin. Cara kedua kita menang adalah ini. Adalah berjalan dalam roh menjadi senang. Dan kita menang jika kita mengerti posisi kita sebagai anak. Saudara, pastor macam mana nih? Aku belum pernah melihat koneksi di antara dua ini. Pastor, saya tunjukkan kepada saudara. Sebab itulah saya digaji di sini jadi pastor, saudara. Untuk menolong saudara koneksikan kebenaran firman. Dan menolong saudara berjalan dalam kemenangan. Ada amin. Bukan saja kemenangan supaya saudara bawa uang persembahan. Tidak. Supaya bila saudara menang di luar, Kristus menang saudaraku. Kalau kau menang di tempat kerja, kau menang di rumah kamu, kau menang saudaraku di kantor kamu, kau menang dalam perusahaan kamu, kau menang saudaraku di dalam kuliah kamu. Saudara, kesaksian Yesus menjadi luar biasa di sana. Nah, coba lihat ayat ini. Roma 8:14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Wah, macam mana ini? Berarti saudaraku, roh Allah sebenarnya memimpin seorang anak. Nah, ingatlah, anak di sini saudaraku adalah anak Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan, dan kamu tahu kamu anak Tuhan, senang Tuhan akan pimpin kamu. Senang Roh Kudus memimpin kamu. Tapi bila kamu tidak tahu kamu anak, susah roh memimpin kamu tahu. Sebab di dalam kamu ada roh anak yatim. Roh pemberontakan. Roh anak yang memberontak. Susah Roh Kudus memimpin. Tapi bila kau anak, saya beri ilustrasi ya. Saya pergi ke Nepal, saudaraku, 7 kali saya pergi. Oh, saya suka Nepal, betul, sangat cantik. Makanannya, aduh, saudara, luar biasa. Dan tahu kok, anak-anak di sana, oh comel-comel lah, saudara. Aduh, kulit mereka, sangat comel. Dan saudara tahu kah? Ada satu ketika saya sudah habis khotbah, saya duduk. Saya nampak satu anak, dia punya pipi, aduh, kamu cubit dia, saudara. Mata dia punya besar macam guli, saudaraku, aduh. Dan rambut ini, aduh. Saya panggil dia, come. Saya mau peluk dia tahu. Saya bilang, come. Ini pendeta panggil. Saya baru khotbah tadi. Dia tidak mau datang. Dia diam saja. Dia malu-malu. Saya bilang, kurang asam. Pendeta panggil tidak mau datang kau. Dia diam saja. Malu-malu saudaraku. Tiba-tiba saya dengar bapak dia panggil. Raju. Pum, dia lari ikut bapak dia. Apa bedanya? Karena dia tahu dia anak kepada bapak itu. Bila bapak panggil, dia senang. Bapak pimpin dia, betul. Kenapa? Dia tahu dia anak. Bapak panggil, pum dia ikut. Saya siapa? Bukan bapak dia, saudara. Saya orang asing. Bila kamu anak,
senang roh pimpin kamu. Tapi kalau kamu mau hidup seperti roh anak yatim, bisa. Ingat anak di dalam, anak yang sesat dalam Lukas 15. Bapak dia kaya raya, wang banyak, semua cukup. Tapi dia pergi berfoya-foya di luar. Dia berjalan dalam roh anak yatim. Dia anak, bapak bilang, bila anak itu kembali dia bilang, dulu anakku mati, sekarang dia sudah hidup balik. Orang Kristen, anak-anak Tuhan dengar sini, kau juga bisa jadi seperti itu. Mati, tidak jadi anak. Susah mau pimpin, oh saudara. Kau lari, memberontak. Jadi macam mana kau hidup? Kau mesti tahu selalu, kau anak. Tahukah, 90% masa Yesus di bumi ini, dia hidup sebagai anak, saudara. Tidak pernah dia mau jadi bapak. Dia selalu anak. Kau tahu kenapa mereka salibkan dia? Sebab dia kata, aku anak Allah. Dia bilang, kurang ajar orang ini. Dia bilang, kau panggil kau anak Allah. Dia disalib karena dia panggil dirinya anak Allah. Saudara tahu, di tempat yang paling rendah di muka bumi. Saudara tahu, titik yang paling rendah, lokasi yang paling rendah di bumi. Kau tahu di mana? Lembah Yordan, tempat Yesus dibaptis. Apa dia dengar? Inilah yang kukasihi. Inilah anakku. Kau tahukah, semasa Yesus dimuliakan, bajunya jadi putih macam kena Clorox. Tahu saudara? Putih baju dia, betul kan? Di tempat yang paling tinggi, mungkin di Gunung Hermon. Apa yang dia dengar? Inilah anakku. Di titik yang paling rendah, di titik yang paling tinggi, dia dengar apa? Ini anakku. Bila kau sukses, jangan lupa kau masih anak. Bila kau gagal di tempat yang paling rendah, ingat kau tetap anak Tuhan. Itu yang Yesus dengar. Kenapa Yesus sukses dalam pelayanan dia? Dalam Yohanes 5:19 Yesus berkata begini. Anak tidak boleh bisa buat apa-apa. Anak hanya melihat apa Bapa buat dan anak buat. Ui, ini Mesias, dia cakap begini. Anak tidak bisa buat apa-apa kecuali anak melihat apa Bapa buat dan dia lakukan. Tapi kita orang Kristen, sudah 34 tahun sudah berkhotbah. Aku bisa lakukan. Bego banget sih saudaraku. Yesus bilang anak tidak boleh melakukan apa-apa kecuali dia melihat Bapa. Kita melayani, Yesus melayani dalam konteks anak. Kenapa dia sukses? Karena dia selalu dipimpin sebagai anak. Kau anak Tuhan enggak? Kalau kau anak Tuhan, kenapa hidup macam anak iblis? Bukan orang di sinilah. Ini soalan saja. Jangan marah, oh pastor aku bukan anak iblis dong. Kalau kamu anak Tuhan, kenapa hidup macam anak iblis, saudaraku? Kalau kamu anak Tuhan, kenapa hidup macam anak dunia, saudaraku? Kalau kamu anak Tuhan, saudaraku, kenapa takut? Kenapa cari bomo? Kenapa cari ajimat? Hei, halo yang di rumah. Yang mungkin sudah ikut jalan ini. Kalau kamu anak Tuhan, senang roh memimpin kamu. Tapi kalau kau tidak tahu kau anak Tuhan, susah roh mau pimpin kamu. Kalau kamu anak Tuhan, saudaraku, roh akan pimpin kamu. Coba lihat saudaraku, ayat seterusnya bilang begini, saudaraku. Ayat seterusnya bilang begini. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku, oh ya Aba. Macam jadi pendeta Niko ini saudaraku. Khotbah sikit menyanyi, khotbah sikit berkhotbah. Aduh. Ada harapan lah, ada harapan. Lama-lama jadi penulis lagu pula jadi. Amin. Terima kasih yang katakan amin itu. Yang lain macam tak percaya, Bu. Nah, saudara, kau tahu kenapa penulis Alkitab tidak terjemahkan perkataan Aba itu? Kau tahu kenapa? Kita baca itu bukan bahasa Melayu tahu, itu bukan bahasa Indonesia Aba itu. Dalam bahasa Indonesia adakah kita pakai Indonesia Aba? Tidak kan? Bahasa Inggris pun tiada. Kenapa penulis Alkitab tidak terjemahkan perkataan Aba itu? Karena Aba itu saudaraku, mungkinlah kita pakai dalam bahasa Melayu. Bah itu. Itu lain itu. Sudah bah? Bah ya. Orang Sabah kan? Nah saudara, Aba itu bahasa Aramaik. Bahasa yang sering dipakai oleh Yesus pada waktu dia bicara orang-orang di masa dia melayani.
Dia dah pakai bahasa Yunani, bahasa Greka, itu bahasa orang lain itu. Sungguh pun budaya hari itu, bahasa rasminya mungkin Yunani. Tapi macam kita lah, mungkin bahasa Melayu kan. Budaya, bahasa rasmi. Tapi di rumah kita mungkin pakai bahasa suku kita, saudara. Betul kan? Sama lah, Yesus pakai Aramaik. Aramaik, Abah itu berarti daddy. Coba bila waktu kau sangat sedih kan. Dan kau pejam mata kau angkat tangan macam ini dan bilang begini. Daddy, wah. Kau coba cakap begitu. Kau boleh rasa kasih Tuhan. Wah, meluap dalam hati. Kau tahu daddy sangat dekat di kamu. Bila kau sepi, saudaraku. Kau beban yang sangat besar di bahumu. Kamu angkat tangan bilang, Daddy, wah. Aku cakap begitu, aku buat ilustrasi, aku boleh rasa kasih Tuhan di hati saya. Sebab penulis Roma, Rasul Paulus, dia mau kita yang membaca di dalam selepas 2000 tahun selepas itu, dia mau tahu bahwa kamu dengan Bapa ada keakraban. Bila kamu akrab dengan Bapa, Bapa panggil, Raju, pum, anak itu hilang tadi kan? Kenapa akrab? Pendeta panggil dia, kami tidak mau. Sama seperti itu, bila kau tahu kamu anak, kau adalah senang responi kepada Bapa, senang Roh Kudus pimpin kamu. Sebab itu ayat 14 bilang, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, saudara. Dan itu adalah ayat 14 dan 15, satu lagi firman. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Haleluya. Roh Allah bersaksi dengan roh kita bahwa kita anak Allah. Kalau kamu anak Allah, di tempat kerja orang dapat promosi, jangan kau cemburu. Karena orang yang cemburu-cemburu tidak berjalan dalam roh anak. Amin. Itu roh apa itu? Roh cemburu, bukan roh anak. Bahwa kita adalah anak Allah. Ada roh anak yang tinggal dalam kita. Senang untuk Allah memimpin kita, saudara. Amin. Kalau setuju katakan amin. Jangan diam-diam saja, saudara. Katakan amin. Semua orang yang dipimpin oleh Allah adalah anak Allah. Orang dapat kenaikan gaji, jangan cemburu. Orang dapat boyfriend, kamu tak dapat, jangan cemburu. Boyfriend kau punya kereta lebih besar, tapi boyfriend teman kau punya kereta lebih besar. Boyfriend kau hanya ada sepeda motor. Jangan marah, saya bilang, bila kau mau beli kereta besar, kau ni asik makan saja selalu, tidak mau jimat, mau beli mobil besar. Saudaraku, itu saudaraku, roh. Aku tidak tahu roh apa itu, saudara. Roh yang cemburu, roh yang sering membanding-bandingkan, roh yang takut. Karena orang akan bilang, boyfriend kau gini-gini. Boyfriend kau, aku tidak mau, Kau takut apa suara orang. Tapi bila kau dipimpin oleh roh Allah, kau akan menasihati dan bekerja bersama boyfriend kau. Dan sama-sama membangun apa yang perlu untuk kesejahteraan perhubunganmu. Nah saudara, yang ini poin yang terakhir. Jangan main musik lagi. Kita punya tim media mantap. Saya bilang poin terakhir, mereka tekan itu musik. Bagus. Dilatih dengan mantap tim kita. Berjalan dalam roh menjadi senang jika kita kenal posisi kebenaran kita. Oke, saya mau tunjuk firman ini. Apa ini kebenaran? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati kerana dosa. Pastor, apa ini? Kalau Kristus tinggal di dalam aku, tubuh aku akan mati kerana dosa. Betul. Tetapi roh adalah kehidupan. Oleh kerana kebenaran. Ini sangat penting. Jemaat di rumah, jangan pergi mana-mana. Kalau mau pergi toilet, tunggu dulu. Atau pause baru pergi toilet. Ini kebenaran yang sangat penting. Jemaat di sini, jangan khawatir tentang naik ke pentas mau main musik. Tunggu dulu. Dengar baik. Ini sangat penting. Tubuh kamu dan saya, sungguh pun ada roh di dalam, masih enggak berjatuh dalam dosa? Ada kan? Ada. Bila kau khawatir, apa yang terjadi? Kekhawatiran itu turun ke tubuh kamu tahu. Dan ada manifestasinya di tubuh kamu. Sebab itu, 70% daripada penyakit yang dirawat di rumah sakit adalah apa yang kita kenali sebagai psikosomatik.
somatik, soma itu tubuh. Psycho itu pikiran. Apa yang terjadi di sini, ada manifestasinya di sini. Dan bila ada kebingungan, manifestasi di sini, ada sakit mah. Kau pikir sakit mah itu gastrik kan? Kau pikir mah itu saudaraku karena kau tidak makan saja, kebanyakannya karena ini. Gangguan ini. Dan tubuh kau itu saudaraku jadi khawatir, jadi stres, jadi marah, jadi cemburu. Saudaraku, emosi. Dari emosi dia turun ke tubuh. Sebab itu Alkitab bilang, sungguh pun Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Macam mana tubuh mati? Bila kita benarkan stres. Bila kita benarkan kekhawatiran. Bila kita benarkan marah. Bila kita benarkan cemburu. Dia menyebabkan tubuh mati. Karena dosa. Tetapi puji Tuhan. Dengar baik-baik. Puji Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia katakan, tetapi dalam rohmu ada kehidupan. Haleluya. Jaga rohmu itu. Itu bukan Roh Kudus tahu. Roh yang Tuhan beri dalam kamu ada kehidupan. Macam mana dia ada kehidupan? Karena kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran bukan perkara baik, perkara benar yang kamu buat. Kebenaran itu posisi kamu dalam Tuhan. Orang yang terima Yesus, kamu dilihat Allah sebagai orang benar. Bahwa kamu, sungguh pun saudaraku, kita ada kelemahan, tapi Allah melihat kamu sebagai orang benar. Lebih kamu berpikir, saya orang benar, kehidupan roh akan memancar keluar. Haleluya. Dan kau akan pikir-pikiran yang positif, yang baik. Dan kau tidak akan stres. Dan tubuhmu juga akan mengalami kesehatan. Tapi bagi orang yang tidak tahu dia orang benar, bilang, aku orang bodoh. Itulah saya bilang, orang yang sudah berdosa, Kristen. Kau sudah berdosa, macam mana kau keluar daripada dosa itu? Aku bodoh. Tuhan, ampuni aku. Kau ini pengemis ke apa itu? Bapa surgawi kau sudah memberikan darah anaknya melimpah di dalam hidupmu, saudaraku. Dengan begitu melimpah, tapi saudara masih menjadi seperti pengemis. Kau tahu bila saya jatuh dalam dosa macam mana cara saya doa? Tak pernah saya doa, aku ini pendeta, tapi berdosa. Saya bilang, Tuhan, aku orang benar di dalam Kristus Yesus. Sungguh pun apa yang saya buat itu salah. Tetapi terima kasih untuk posisi aku sebagai orang benar, Tuhan. Bila saya mengenal posisi saya sebagai orang benar, Tuhan, aku berdosa, ya itu salah. Tapi terima kasih, kau tetap melihat aku sebagai orang benar. Alkitab bilang begini, tetapi roh adalah kehidupan. Tapi ya, kalau kau tidak kenal diri kau sebagai orang benar, kehidupan itu akan mulai jadi malap, gelap. Kehidupan tidak akan pancar. Sebab itu, saudaraku, roh kamu, roh Allah tinggal di dalam kamu, dan roh Allah, saudaraku, bekerja dengan roh kita. Dan bagaimana dia bekerja? Kamu mesti ingatkan diri kamu bahwa kamu adalah orang benar, saudaraku. Bahwa kamu adalah orang benar. Kalau kau tidak ingat kau adalah orang benar, kau akan pikir aku ini bodoh, aku tak guna. Roh kamu tidak ada kehidupan. Karena Alkitab bilang, kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, saya tunjukkan kepada saudara, ini kebenarannya. Galatia 5:5. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Jadi saudaraku, oleh roh dan karena iman. Karena roh Allah yang tinggal dalam kita, saudaraku. Alkitab bilang kita menanti akan kebenaran. Puji Tuhan, hari ini kita memiliki kebenaran dalam Kristus. Nah, coba lihat gambar ini. Mengikut 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, manusia ada 3 bahagian. Tubuh, jiwa, roh, ada 3 bahagian. Mana firmannya, Pak? Nah, firmannya itu 1 Tesalonika 5:23. Saudara bisa baca sendiri, saudaraku di situ. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Jadi Allah mau 3 bahagian ini tak bercacat. Oke, pastor, apa itu roh, apa itu jiwa, apa itu tubuh? Saya tunjukkan. Coba lihat gambar ini.
Nah saudaraku, tubuh itu ada bahagian apa yang kita pandang, bunyi, telinga, rasa, sentuhan, bau, semua ini kan bahagian tubuh kita. Bolehkah bahagian ini dipengaruhi oleh dosa? Boleh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Boleh saudara. Bolehkah yang menghancurkan tubuh kita? Apa yang kita makan? Wah, semua sudah khawatir sekarang, Pak. Apa yang kita makan? Iya. Nah saudara, kehendak jiwa itu apa? Jiwa itu adalah kehendak kita. Kehendak adalah, aku suka aku buatlah. Aku tengok itu aku suka aku ambillah. Ada orang kehendaknya sangat kuat tau. Kehendaknya tidak boleh dikontrol. Ada orang saudaraku, apa itu pikiran? Pikiran itu sukacita, damai, happy, marah, stres, takut. Ini emosi. Dan saudaraku, dan juga apa itu saudaraku? Itu pikiran. Dan pikiran kita saudaraku, itu emosi. Pikiran kita adalah apa yang kita benarkan menguasai di sini. Kalau saudara pikir, aku tak cukup uang. Kalau pikiran saya pikir begini, tak cukup uang. Nanti macam mana tu? Aku pikir hutang. Hutang. Karena pikiran kita dikuasai oleh apa? Takut. Tahukah, tubuh dan jiwa kita, Alkitab bilang mati kerana apa? Kerana dosa. Puji Tuhan, Allah tidak tinggalkan kamu dan saya seperti anak yatim. Di dalam roh kita dia taruh roh. Alkitab bilang, tetapi roh itu adalah kehidupan. Masih ada harapan saudaraku. Halo, masih ada harapan. Tuhan taruh kehidupan dalam roh. Tetapi roh itu juga akan jadi malap dan mati kalau kita tidak sadar. Kehidupan itu, roh itu adalah kehidupan karena kebenaran. Saya mesti berjalan dalam pengetahuan bahwa saya adalah orang benar di dalam Kristus Yesus. Bila saya tahu roh itu menjadi cerah, menjadi saudaraku berkobar-kobar saudaraku. Saudaraku, roh itu menjadi berkuasa. Dan kehidupan memancar di emosimu, dalam pikiranmu. Kau tidak dikontrol ketakutan. Kalaupun kau pikir, takut Pak kalau tak cukup uang. Kau percaya, Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Daddy pasti jaga anaknya. Kau tengok macam mana? Bila roh memimpin. Dan kau berkata, aku orang benar Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar. Roh ada kehidupan. Kenapa? Karena kebenaran. Kebenaran mula menjadi berkuasa. Dan saudara akan hidup. Menang. Dan sudah lama-lama kan pikiran kau tak diganggu. Emosi kau sehat. Tubuh kau akan menjadi sehat juga. Amin saudara. Tapi saudaraku, roh kita adalah tempat di mana kita menyembah dan kita berkoneksi dengan Allah. Kesedaran kita akan Tuhan itu roh. Kau tahukah binatang tidak ada roh? Kucing tak ada roh? Anjing tidak ada roh? Amin. Siapa ada roh? Manusia saja ada roh. Dan sebelum saudara kenal Tuhan, roh kita itu mati, gelap. Seperti Alkitab bilang, mati itu seperti dalam 1 Timotius, saudaraku, Paulus berkata, ada wanita-wanita yang belum bernikah tetapi menyerahkan dirinya kepada nafsu, mereka mati. Paulus bilang, mati tidak berarti mereka mati fizikal. Tapi, saudaraku, roh mereka mati karena mereka ikut nafsu. Amin. Nah saudara, bila bapa yang anaknya sesat berkata, anakku dulu mati tapi sekarang dia ditemukan. Bukan dia mati, berarti rohnya mati saudara. Tapi pada waktu kita terima Yesus, roh kita kembali. Segar, hidup. Dan kehidupan itu saudara dan saya boleh matikan. Kalau kita lupa bahwa kita adalah orang benar dalam Tuhan. Orang benar bukan suatu perbuatan benar yang kamu buat. Orang benar adalah posisi kamu diterima Allah. Biarpun kita saudaraku adalah orang yang tak sempurna. Roma 5:8 cakap apa? Semasa kita masih dalam dosa, Kristus mati untuk kita. Haleluya. Bila dia mati? Bila kau buang semua dosa kau? Tidak. Semasa saudara masih di dalam dosa, dia sanggup mati untuk kita. Ada orang pikir begini, aku mesti mandi dulu baru datang kepada Tuhan. Hei, dialah air mandian kamu itu. Datang kepada dia akan mandikan kamu. Ada orang pikir aku mesti mandi bersih-bersih baru datang kepada Tuhan. Kerana aku mesti nampak okey di depan Tuhan.
Kau tidak boleh. Alkitab tidak bilang setelah kita tinggalkan dosa kita baru dia mati untuk kita. Semasa kita masih dalam dosa, Kristus mati untuk kita. Amin saudara. Berarti sebelum, itulah kebenaran kamu. Itulah status kamu. Kebenaran adalah status. Jadi saudaraku, apa yang ada di dalam roh, kehidupan itu, bolehkah terpancar ke jiwa sehingga jiwa kau itu sehat? Amin. Bolehkah saudaraku, sehingga dari jiwa terpancar ke tubuh, tubuh kau sehat. Haleluya. Sebab itu saudaraku, kita mesti berjalan dalam roh. Bila kita berjalan dalam roh, kau sehat loh saudara. Tak stres. Hati-hati, perhatikan hidup saudara. Kalau kita tidak tahu bagaimana menangani stres itu. Mungkin apa yang stres itu datang dari mana? Sini. Pikiran saudara. Turun kepada emosi saudara. Dari emosi dia menyentuh tubuh saudara. Pastor, mana firmannya? Tunggu dulu dong. Saya kasih firmannya buat saudara. Tengok firman ini. Dan jika roh dia yang adalah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang bangkitkan Yesus, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Haleluya. Kamu akan mendapat kesehatan. Kalau roh Allah bangkitkan Yesus, dia boleh bangkitkan tubuhmu yang fana. Jadi pikiranmu mesti sehat. Tak boleh stres-stres, tak boleh takut-takut, tak boleh cemburu-cemburu, tak boleh khawatir-khawatir. Kenapa? Saudara, perhatikan tubuh hidupmu. Apa yang terpancar di tubuhmu? Tengok, kenapa orang itu, muda. Wah, apa rahsianya? SK2? Apa rahsianya saudaraku? Noer? Apa rahsianya? Noer ya saudaraku. Rahasianya datang dari dalam dong. Amin. Karena kalau itu terpancar di emosi dan pikiranmu, yang terpancar di wajah sini juga adalah karena roh itu ada kehidupan. Orang Kristen pikir berjalan dalam roh itu hanya jangan berdosa. Aduh, saudara, Tuhan mau tubuh, jiwa, rohmu sehat. Baru kamu bisa mengalami kemenangan. Dan berarti saudaraku, tubuh dan jiwa itu senang digodai oleh dosa. Sebab itu Alkitab bilang, tetapi roh itu adalah kehidupan. Benarkan kehidupan itu terpancar. Roh itu kehidupan, kenapa? Karena kebenaran. Benarkan itu terpancar keluar ke emosimu, kemudian ke tubuhmu. Kau nampak saudaraku cantik, kau nampak segar, kau nampak muda. Tak pakai Noer pun, jangan. Orang yang bisnes Noer pula bilang, Pastor, jangan kasih hancur bisnes kami Pak. Ada rahasianya kan? Tuhan sudah bagi roh di dalammu. Kau simpan untuk apa? Simpan-simpan buat apa? Sembunyi bawa bantal, uang itu tak kerja untuk kau. Kau labur baru uang itu kerja. Pakai Roh Kudus, aktifkan dalam hidupmu. Dan ini firman yang terakhir. Mari worship team. Nah ini adalah tentang jiwa kita. Tadi tubuh kan? Tadi tubuh, dengar sini. Tadi tubuh kan? Ini jiwa. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Okey. Semua yang di rumah dan di sini, beri perhatian kepada saya sekejap. Ini poin terakhir. Saudara, tadi saya kata kepada kamu, bila roh ada dalam kamu, tubuhmu yang fana dibangkitkan, betul? Berarti apa yang bekerja dalam tubuh, roh, dia ada pengaruh dalam tubuh. Macam mana pula dengan emosi kita? Adakah roh mempengaruhi emosi kita? Ada. Contohnya apa? Sini. Saya katakan saya ini adalah jiwa, saya jiwa. Jiwa boleh membuat keputusan. Saya hidup mengikut keinginan daging, atau jiwa ini hidup mengikut keinginan roh. Keinginan roh itu adalah apa? Saya percaya Tuhan itu kebenaran saya. Tuhan itu daddy. Tuhan itu baik buat saya. Apa yang terjadi dalam pikiran saya? Firman Tuhan bilang, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Damai sejahtera terjadi di mana? Sini kan? Sini kan? Ini emosi kita saudara. Tubuh dan emosi dipengaruhi karena roh yang terpancar kehidupan itu. Jadi bagaimana kamu berjalan di dalam roh? Bagaimana saudara berjalan dalam roh? Belajarlah tinggal seperti tinggal dalam Kristus. Kedua, belajarlah bahwa kau adalah anak Tuhan.
Tiga, taulah bahwa kebenaran. Roh itu hidup. Tubuh sudah mati karena dosa. Roh itu hidup karena kebenaran. Benarkan dirimu mendengar khotbah-khotbah seperti ini. Aku kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa supaya saya yang berdosa dijadikan orang benar. Haleluya. 2 Korintus 5:21. Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Tuhan tidak kenal dosa. Allah Bapa menjadikan dia dosa supaya saya yang dalam dosa dijadikan orang benar. Oh, kamu lupa kita berteriak amin di sana. Oh, you lupa bagi tahu amin. Karena kamu tidak layak jadi orang benar. Tapi dilayakkan Tuhan jadi orang benar. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, saudaraku. Oh, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara dan saudari, kami sangat bersyukur karena telah berjumpa kalian di dalam ibadah maya ini. Semoga di dalam kebaktian ini, dalam puji-pujian kita, dalam pengumuman kita, kesaksian kita, dan firman Tuhan memberkati kita pada pagi ini. Kita sudah sampai ke pengakhiran kebaktian maya kita pada pagi ini. Justru saya percaya kalian dan keluarga kalian akan diberkati, dilindungi, diberi kekuatan, diberi kesehatan yang sempurna, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa pada pagi ini, dan kita percaya bahwa setiap daripada apa yang kita ucapkan itu adalah berkat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini sebab firman Tuhan mengatakan bukan kuat, bukan gagah, tetapi karena roh-Mu. Bukan karena kekayaan kami, bukan karena kepandaian kami, tetapi karena Roh Kudus Tuhan yang tinggal dalam kami, yang memberikan kekuatan dan kesembuhan dan kesehatan kepada kami. Biarlah kepada pagi ini, telinga kami yang mendengar, hati kami yang menerima firman Tuhan, kami percaya semuanya itu memberikan kesembuhan, penghiburan, kekuatan kepada kami. Terpuji namamu Yesus. Biarlah apa yang kami lakukan dengan tangan kami diberkati pada minggu-minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan yang sakit disembuhkan, yang menderita diberi penghiburan, diberi kekuatan, yang lemah diberi kekuatan, yang memerlukan penghiburan, biarlah Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Kau berkati setiap kami. Kami puji namamu Yesus, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berjumpa pada minggu hadapan, dan kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kalian pada hari ini, kita percaya bahwa pada hari-hari yang akan datang, kalian akan menemukan berkat yang luar biasa dalam hidup kalian. Amin. Kita jumpa pada minggu akan datang. Your sun down and set me free. Everything of this world will fade.